Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 11. Pak Teguh menghubungi sahabatnya Setiawan untuk menunda lamaran itu. Setelah panggilan tertutup, Ibu Wina kembali marah kepada suaminya. "Kenapa Papa bilang ditunda?" tanya istrinya tidak setuju. "Lalu, Papa harus mengatakan apa?" tanya Pak Teguh balik. "Katakan kalau lamaran itu batal, tidak ada pernikahan," ujar istrinya tegas. Pak Teguh terlihat bingung. Dia mengacak rambutnya yang tidak gatal, dan istrinya memperhatikannya. "Apa ada masalah sampai Papa bingung untuk mengatakan hal ini kepada Setiawan?" tanya istrinya. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya. "Papa tidak enak jika membatalkan ke Setiawan. Mama tahu sendiri, hubungan Papa dengannya sangat dekat. Kalau membatalkan lamaran, maka membatalkan pernikahan. Maka bisa dipastikan hubungan persahabatan kami akan renggang," jelasnya. "Papa bisa jelaskan kepadanya kalau anak kita belum mau menikah. Mama rasa Setiawan akan mengerti," sahut istrinya. Pria parubaya itu menghela nafasnya panjang. "Susah, Ma. Tidak segampang itu membatalkannya. Pokoknya Mama tidak mau tahu. Batalkan semuanya, jangan sampai anak kita melakukan perbuatan bodoh lagi. Mama lebih memilih persahabatan rusak daripada kehilangan anak," ujar Ibu Wina tegas. Tidak ada pilihan lain. Pak Teguh sangat menyayangi anaknya. Dia harus berkata jujur kepada sahabatnya. Pria parubaya itu menghubungi kembali sahabatnya. "Ada apa, Gu?" tanya pria parubaya di ujung sana. Mengenai lamaran itu," Pak Teguh diam. "Iya, tenang saja. Lamaran ditunda kan?" tanya Pak Setiawan. Bukan hanya ditunda, tapi..." Pak Teguh menoleh ke istrinya. "Tapi apa?" tanya Setiawan. "Sepertinya tidak akan ada lamaran dan pernikahan," sahut Pak Teguh pelan. "Apa maksud kamu?" Pak Setiawan bingung. "Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena anakku tidak setuju," sahut Pak Teguh. Tidak terdengar apapun dari Pak Setiawan. "Maaf, Wan. Sebenarnya anakku sedang berada di rumah sakit. Dia mencoba melakukan bunuh diri tadi," jelas Pak Teguh. "Kenapa bisa seperti ini? Bukannya kamu yang bilang kalau anak kita saling menyukai?" tanya Pak Setiawan bingung. Aku tidak tahu. Aku hanya menduga-duga saja," sahutnya pelan. Terdengar suara hela nafas yang panjang dari ujung sana. "Aku kecewa, tapi aku mengerti. Mungkin karena mereka masih baru saling mengenal. Baiklah, di mana Tia dirawat? Aku akan datang bersama Romeo." Pak Teguh menyebutkan alamat rumah sakit tempat anaknya dirawat. Setelah panggilan terputus, istrinya kembali menatapnya dengan tatapan tajam. "Kenapa Papa menyebutkan alamat rumah sakit ini?" tanya Ibu Wina. "Mau bagaimana lagi? Setiawan mengerti, dan dia ingin menjenguk anak kita. Mana mungkin Papa melarangnya ke sini?" jelas suaminya. "Mama tidak bisa membayangkan kalau mereka datang dan Tia bangun," gerutu Ibu Wina. Pintu ruangan diketuk. Terlihat ada dokter dan 2 orang perawat yang berada di belakang dokter itu. "Selamat siang," sapa dokter sembari mendekati pasien. Dokter mulai mengecek kondisi Tia. "Dok, kenapa anak kami sampai sekarang belum sadar?" tanya Ibu Wina. "Apa anak akan kekurangan darah?" tanya Pak Teguh. "Anak ibu masih pingsan, mungkin syok ketika melihat ada darah tadi. Tapi akan sadar, tenang saja," jelas dokter sembari melihat kantung mata Tia, memastikan pasien kekurangan darah atau tidak. "Lakukan tes pada pasien," titah dokter. "Baik dok," sahut Aldo. Setelah pemeriksaan itu, dokter beserta perawat meninggalkan ruangan itu. Aldo menghubungi pihak lab untuk melihat tekanan darah Tia. Tidak berapa lama pihak lab bersama Aldo masuk ke dalam ruangan itu. Dan pada saat itu Tia sadar. "Aku kenapa?" tanyanya sembari memegang kepalanya yang sedikit pusing. "Kamu tidak apa-apa," sahut Aldo sembari membantu pihak lab untuk mengetes tekanan darah dan mengecek golongan darah Tia. Aldo memegang pergelangan tangan Tia. Gadis itu meringis kesakitan tatkala jarum masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa disadari Aldo mengelus dahi Tia, menenangkan gadis itu. Dan hal itu diperhatikan Ibu Wina dan suaminya. "Setelah dapat hasilnya akan kami kabari," ujar Aldo dan berlalu. Pasangan parubaya itu menganggukkan kepalanya dan segera menghampiri anaknya. "Mama, aku tidak mau menikah," ujar Tia. "Iya sayang." Wanita parubaya itu mengelus rambut anaknya. "Maafkan Papa sayang," ujar Pak Teguh sembari mengelus rambut anaknya. "Aku tidak mau menikah dengannya, Pak," ujar Tia. "Iya nak, pernikahan batal," sahut Pak Teguh. Dari depan pintu Aldo mendengarkan percakapan keluarga itu. Entah kenapa hatinya senang tatkala pria parubaya itu mengatakan kata batal. Dia kembali ke ruang perawat dengan wajah yang ceria,
dan hal itu membuat Tiara bingung. "Kamu baru kesambet apa?" tanya Tiara. "Nggak ada," sahutnya dengan wajah yang ceria. "Nggak ada, tapi kenapa tersenyum terus? Bukannya tadi cemberut dan gelisah?" Tiara penasaran. "Begini, aku baru saja mendengar percakapan keluarga itu. Yang mana lamaran itu dibatalkan," ceritanya. "Kamu menguping?" Tiara menggelengkan kepalanya. "Ya, seperti itu. Aku penasaran dengan cerita sebenarnya. Dan benar yang aku pikirkan, gadis itu mencoba bunuh diri karena tidak suka dengan perjodohan itu," jelasnya. Tiara mengerutkan dahinya berpikir. "Aku heran, kenapa pada saat dia akan dijodohkan dengan kamu, gadis itu tidak melakukan hal yang sama?" "Maksud kamu apa?" Aldo bingung. "Maksudku, kenapa tidak mencoba bunuh diri juga?" jelas Tiara. "Wah, kurang ajar kamu. Suka banget lihat orang lain berhana," gerutu Aldo sembari menoyor kepala Tiara. Jangan sentuh kepalaku. Suamiku tahu bisa habis dibabat kamu," gerutu Tiara sembari memegang kepalanya yang baru saja ditoyor Aldo. "Kalau kamu jadi gadis itu, aku yakin ketika melihat wajah pria itu, kamu bukan mencoba bunuh diri, tapi langsung minum kopi sianida," ujar Aldo. "Apa parah banget wajahnya? Sampai aku juga akan bunuh diri?" tanya Tiara penasaran. "Ya begitulah, yang jelas masih ganteng abang Aldo." Aldo membanggakan dirinya dan Tiara langsung menoyor kepala temannya. Di dalam ruang rawat inap, keluarga itu tidak mengungkit ataupun membicarakan masalah pernikahan lagi. Tapi dari hati yang paling dalam, mereka suka perlakuan Aldo kepada anak gadis mereka. Pintu ruangan diketuk. Pak Teguh membuka pintu ruangan itu, dan ada sosok Romeo dan Pak Setiawan di depannya. "Masuk," ujar Pak Teguh ramah. Bapak dan anak itu masuk ke dalam ruangan itu. Melihat ada sosok Romeo, membuat dia mendengus kesal, sembari menatap kedua orang tuanya. Dia bingung, kedua orang tuanya telah mengatakan batal, tapi pria itu kembali ada di hadapannya. "Hai Tia." Romeo meletakkan buah tangan di meja samping tempat tidur. Tia tidak menyahut dan dia hanya melengos malas. Sama halnya dengan Tia, melihat penampilan Romeo membuat Ibu Wina membelalakkan matanya. Dia bingung dengan pilihan suaminya. "Kamu sakit apa?" tanya Romeo. "Sakit hati," sahut Tia ketus. Di dalam ruangan itu hanya mereka bertiga. Pak Teguh dan Pak Setiawan sedang berbicara di luar ruangan, membicarakan lamaran itu. "Sakit hati sama dengan sakit jantung." "Oh tidak, kamu masih muda, tapi harus mengidap penyakit jantung." Romeo syok dengan penyakit yang diderita Tia. Tia tidak ingin menjelaskan apapun. Menurutnya, biarkan pria itu berpikiran aneh tentang sakitnya. Karena tidak ada Pak Setiawan, Ibu Wina mencoba menjelaskan kepada Romeo. "Romeo, mengenai lamaran itu, apa papa kamu sudah mengatakan?" tanya Ibu Wina. "Oh iya, sudah. Kata papa, setelah Tia sembuh, lamaran akan dilangsungkan," sahutnya. Mendengar hal itu membuat Tia dan mamanya saling pandang. Begini Romeo, sebenarnya lamaran itu bukan ditunda, tapi dibatalkan," jelas Ibu Wina pelan. "Dibatalkan sampai Tia sembuh, iya kan?" tebak Romeo. "Bukan," sahut Ibu Wina. "Romeo, aku jelaskan kepadamu ya, kalau aku dan kamu tidak saling menyukai. Jadi untuk apa melakukan lamaran dan berujung pernikahan?" jelas Tia. "Aku menyukai kamu," sahut Romeo. "Tapi aku tidak," sahut Tia. "Oh, tidak apa-apa. Satu saja yang suka tetap membuat rumah tangga harmonis." Ibu Wina dan anaknya saling menggelengkan kepala. Mereka bingung cara menjelaskan kepada manusia di depan mereka. "Tidak bisa. Aku sudah mempunyai kekasih," sahut Tia bohong. Jangan berbohong," kata Om Teguh, "kamu tidak mempunyai kekasih." Tia langsung menepuk dahinya. Papanya telah membuat pria itu semakin percaya diri akan memilikinya. Pintu ruangan terbuka, terlihat ada Tiara dan Aldo masuk ke dalam ruangan itu. Aldo mengerutkan dahinya tak kala melihat ada si pria kacamata. "Bu, ini hasil lab tadi." Aldo menyerahkan sebuah kertas dari lab kepada Ibu Wina. Wanita parubaya itu membuka hasil lab tadi. "Tia tidak kekurangan darah dan tidak membutuhkan donor darah," jelas Aldo. "Oh, syukurlah," Ibu Wina senang. Pria berkacamata itu memperhatikan Aldo. Dia seperti pernah melihat wajah itu, dan dia juga heran karena perawat itu menyebut nama Tia dengan lancar tanpa ada kata pasien. "Aku seperti pernah melihat kamu," ujar Romeo. Aldo menoleh dan menatap Romeo dengan tatapan tajam. "Aku adalah calon suaminya," bisik Aldo dan berlalu. Dan hal itu membuat Romeo melongok sembari menatap Ibu Wina dan Tia. "Kenapa tante dan kamu melakukan ini kepadaku?" tanya Romeo tidak suka. "Apa maksud kamu?" tanya Tia balik. "Kalian membatalkan lamaran ini karena telah memilih pria lain untuk menggantikan posisiku." Romeo menatap ibu dan anak itu secara bergantian. "Kamu ngomong apa?" tanya Ibu Wina bingung. "Aku sudah tahu. Ternyata ini."
Tia tidak menyukaiku karena menyukai pria tadi, jelas Romeo. Pria tadi siapa? Tanya Ibu Wina bingung. Perawat tadi, dia yang bilang kalau dia calon suami Tia. Ibu Wina dan anaknya saling pandang, dan ini kesempatan untuk menjelaskan ke Romeo. Benar Romeo, pria tadi memang calon suami Tia. Ucapan mamanya membuat Tia membelalakkan matanya. Sebelum kamu kenal dengan Tia, perawat tadi yang dekat dengan Tia. Sebenarnya mereka akan menikah bulan ini, tapi karena ada kesalahpahaman maka diundur, jelas Ibu Wina. Kejujuran wanita parubaya itu membuat Romeo sedih dan kecewa. Dia berlalu meninggalkan ruangan itu. Ibu Wina dapat bernapas lega karena pria kacamata mundur secara teratur. Bersambung.